disiapkan Mas Raffi untuk kita berdoa bersama-sama. Duduk aja. Marilah kita sebelum mengaji kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Untuk hari ini pelajaran kita yaitu tentang sabar, ikhlas, dan pemaaf. Bisa dilihat di PPT-nya yang sudah disediakan. Ini ya pemaparannya aja, langsung pemaparannya ada yang itu ya. Nah, hidup jadi damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kita ke ikhlas dulu. Nah, apa sih ikhlas itu? Nah, menurut Qasim Al-Kushairi menjelaskan tentang ikhlas. Ikhlas adalah menjadikan niat hanya untuk Allah dalam melakukan amalan ketaatan. Jadi ya, amalan ketaatan tersebut dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sehingga yang dilakukan bukanlah ingin mendapatkan pujian dari orang lain, tapi hanya ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas itu pengertiannya seperti itu. Ya, bisa dibaca ya. Nah, kemudian sabar. Sabar adalah menahan diri dari segala bentuk kesulitan dan kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai. Ketika kita tidak suka dengan sesuatu, tapi itu baik untuk kita, maka kita harus bersikap sabar. Kemudian selanjutnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Allah telah berfirman, coba dibuka Al-Qur'annya. Surat Al-Baqarah ayat 153. Sudah ketemu? Ayo, di sini siapa yang berani membacakan ayatnya? Angkat tangan. Angkat tangan yang berani. Angkat tangan dulu. Ya, tapi silakan dibaca ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 153. Bentar. Jadi artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as shabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Selanjutnya, pemaaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada benci dan keinginan untuk membalasnya. Jadi ketika kita diperbuat jelek sama orang lain, kita harus bisa memaafkan orang tersebut. Jangan sampai kita langsung membalasnya. Ya, nah, itu cukup sekian materi yang dapat disampaikan. Untuk selanjutnya, Kakak akan membuka sesi pertanyaan ya. Ada 2 penanya, laki-laki 1 dan perempuan 1. Ayo, siapa duluan yang mau nanya? Saya. Oke.
Tapi riwayatnya apa? Apakah keutamaan dari orang yang bisa sabar? Oke, keutamaan dari orang yang bisa sabar. Yang pertama, dia akan dicintai oleh Allah. Sudah tentu orang yang sabar itu akan dicintai oleh Allah. Kemudian segala urusannya akan dipermudah. Urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Maka nanti oleh Allah akan dipermudah. Kemudian yang ketiga, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, nanti di surga orang yang bisa sabar itu nanti oleh Allah ditinggikan derajatnya. Siapa sih yang gak mau derajatnya tinggi di surga? Semua pasti mau, ya kan ya? Udah bisa dipahami? Alhamdulillah bisa dipahami. Kemudian ada yang mau bertanya lagi? Ada tangan? Oke, Najwa. Mengapa kita harus memaafkan orang lain padahal orang itu sudah berbuat jahat? Ini sering terjadi di kalangan kita ya, sering kita dicela orang lain ya. Padahal orang lain itu sering mencela kita gitu kan. Gimana sih? Kok kita harus maafin dia gitu kan? Sedangkan dia itu sudah berbuat jahat sama kita. Kita ambil contoh sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diludahi oleh orang kafir Quraisy. Nabi pulang dari masjid, tiba-tiba di jalan Nabi itu diludahi oleh orang kafir Quraisy. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah membalasnya? Apakah gantian meludahi? Enggak. Nabi itu malah mendoakan baik untuk orang tersebut. Nabi aja tidak membalas perbuatan jahat orang tersebut malahan ya. Jadi kita bisa mengambil sikap Rasulullah ketika beliau diperlakukan tidak baik oleh orang kafir, beliau tidak membalasnya. Bisa dipahami? Alhamdulillah bisa dipahami. Untuk selanjutnya, kakak akan membagi dua kelompok, ya, untuk kelompok yang perempuan dan kelompok yang laki-laki. Silakan membentuk lingkaran. Silakan membentuk lingkaran. Hitungan ketiga sudah membentuk lingkaran ya. 1, 2, 3. Satu ini satu ya. Satu kelompok satu kertas ya. Satu kelompok satu kertas. Perhatikan pertanyaannya. Ini cuma satu pertanyaan dijawab oleh dua kelompok. Sama pertanyaannya. Ditulis pertanyaannya. Apa hikmah yang didapatkan dari materi ikhlas, sabar, dan pemaaf. Jadi perintahnya kalian mendiskusikan apa sih hikmah yang udah disampaikan materi tadi. Seperti itu ya. Nanti perwakilan dari kelompoknya maju menyampaikan hasil diskusinya ya. Setuju nggak? Setuju. Dikasih waktu 10 menit lah ya. Ya, tadi kan untuk udah jelasin hikmahnya apa dari ikhlas, sabar, dan maaf. Kan kalau kita ikhlas, kan kita tahu tuh kalau kita sabar, ikhlas, dan maaf itu pasti nanti akan dipermudah oleh Allah. Kayak gini sih kita kita ngasih hikmahnya, hikmah dari pemikiran kalian aja. Berarti Sejujurnya
hikmahnya. Ketika kita bisa ikhlas, sabar, ikhlas, ikhlas, sabar dan pemaaf, hidup kita bisa lebih senang, ya, bisa lebih senang, tentram, dan damai. Juga nanti dibaca aja untuk penjelasan. Juga juga kita tidak boleh membalas kejahatan kepada orang lain. Ya. Nanti siapa yang maju? Siapa ya? Kan pakai masker ya, udah. Ya. Kalau laki-laki udah. Nanti siapa yang maju? Oh ya, soalnya ini maksud dulu. Oke, waktunya sudah cukup. Kelompok Putri udah siap? Udah. Ayo, Sarah maju membacakan hasil diskusi dari kelompoknya. Ayo maju sini. Agak keras suaranya ya. Yang lainnya memperhatikan ke sini ya. Oke. Ya. Hasil dari diskusi kelompok kami, apa hikmah yang didapat dari materi ikhlas, sabar, dan pemaaf? Nah, hikmahnya, ketika kita bisa ikhlas, sabar, dan pemaaf, hidup kita bisa lebih senang, tentram, dan damai. Juga kita tidak boleh membalas kejahatan kepada orang lain. Oke, terima kasih. Baik, bagus. Silakan kembali ke tempat. Yang laki-lakinya siapa ya? Ayo siapa? 1, 2. Oke, laki-laki. Aktif banget ya Mas Raffi ya hari ini ya. Kebetulan. Kebetulan. Ayo, hasil diskusinya apa? Jadi hasil diskusi dari kelompok kami adalah dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf, hidup kita bisa selalu merasa cukup apa yang telah Allah berikan kepada kita. Menjadi seseorang yang murah hati dan juga tidak suka marah-marah. Terima kasih, kembali ke tempatnya. Jadi intinya kalau kita bisa menerapkan hidup ikhlas, sabar, dan pemaaf, hidup kita akan menjadi senang, tentram, damai, gak ada permusuhan ya. Jadi semua segala urusannya dipermudah. Ya, langsung aja ya. Mungkin cukup sekian materi pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini,
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga percaya guru adalah profesi yang mulia, pencetak generasi penerus bangsa yang sangat patut kita hormati jasa-jasanya. Oleh karena itu, kami sepakat. Kami sepakat. Kami sepakat. Kami sepakat. Kami sepakat. Ayo hormati guru. 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 Ayo hormati guru.